saya tanyakan, bagaimana kira-kira itu caranya untuk minta izin begitu. Kan kita suka. Nah, sudah bilang. Belum, tidak pernah di posting itu. Juga. Jangan mau komen karena tidak mungkin Kak bertanya 2 kali. Kedengaran gitu. Kedengaran lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara bincang-bincang seputar pengalaman part 2 pada malam hari ini. Semoga teman-teman tidak bosan melihat kami berdua. Oke, dan semoga kami bisa memberikan satu hal yang positif buat teman-teman, khususnya di bincang-bincang seputar pengalaman pada kesempatan kali ini. Dan khususnya teman-teman yang ingin dan punya hobi traveling atau keluar di luar ruangan, di outdoor, atau meninggalkan rumah beberapa hari atau camp ceria atau dan lain sebagainya lah. Itulah. Mungkin saya ingin bertanya ke narasumber saya tentang bagaimana sih caranya meminta izin. Kan kebanyakan ini keluhannya teman-teman cewek tuh susah sekali izinnya. Kalau mau izin pasti dilarang sama orang tuanya. Apalagi kalau tidak jelas, anggaplah jelas itu tujuannya toh. Tapi tidak semudah itu untuk minta izin untuk pergi, dan tidak semudah itu diizinkan juga. Mungkin bisa berbagi pengalaman dulu, berbagi cerita dari awal mungkin teman-teman pasti sama halnya dengan yang dialami toh kebanyakan. Jadi coba Serki kasih tahu teman-teman awalnya bagaimana, tidak diizinkan juga atau bagaimana? Awalnya itu saya juga tidak diizinkan pergi. Waktu suka itu saya tuh suka mendaki dari kecil sebenarnya sih. Dari jelajah alam itu suka dari kecil, tapi sejak masih ingusan. Masih ingusan. Tapi kalau mendaki kan beda itu, main di alam sama yang main di sawah begitu. Ya, kayak di sawah. Main di alam juga maksudnya beda itu. Main di belakang rumah ji. Iya, di belakang rumah ji. Terus toh kalau mendaki gunung, saya itu suka mulai dari SMP. Tapi belum diizinkan di situ. Maksudnya kayak bilang orang tua tuh selalu bilang jangan dulu, tanya dulu kakakmu, tanya dulu ini. Kenapa mau pergi begitu? Jauh itu, bukan itu dekat. Dekat itu dibilang pergi dulu toh. Dekat itu. Terus jadi pas semakin berjalannya waktu, seiring berjalannya kata-kata ya Allah. Lanjut. Seiring berjalannya waktu, kan mulai juga dibilang ada kedewasaan toh sama diri masing-masing. Terus mungkin juga itu mamaku tuh bosan nih kapan dengar kak bilang, mama mau kak pergi mendaki gunung, mama bosan kapan itu dengar kak, atau memang dia sudah maksudnya ini apa di orang tua jenuh begitu ya? Bosan sekali mendengar anaknya sebentar mengeluh begitu, minta izin sedikit minta izin dan belum pernah diizinkan begitu. Belum pernah ya, karena selalu ada temanku panggil kak toh, selalu ada aja kak bilang ayo kesini, selalu aja bilang saya mau aja iya, tapi kan kalau tidak diizinkan itu sama orang tua tidak baik juga toh, dapat juga pergi. Terus saya tuh mulai bilang, mama baik di temanku orang di sini ji, misalnya orang-orang kenal di juga tuh, keluarga di juga. Jadi bilang oke, tanya paling dulu kakakmu toh, tanya kakak. Kalau suruh kok baru ku pergi. Jadi saya tanya Mini, kan dia kakakku tuh ceritanya. Bukan ceritanya memang. Iya memang. Nyatanya tuh kakakku memang. Nyatanya. Aku tanya bilang, mau kak mendaki? Terus dia bilang,
tanya mi mama, ini mi baku tabrakan tuh. Ya mama aku bilang tanya kakakmu bilang tanya mama. Terus bilang sama siapa kau pergi? Bilang sama aja temanmu tau, sama temanmu ini. Aku bilang mana semua yang mau aku temani. Ini. Terus dia tuh setuju mi, bilang oh iya. Jadi aku tanya juga lagi mamaku, bilang ya suruh Mekak pergi. Iya balik pergi mau. Astaga, yang kurasa itu bahagia sekali coy. Orang pertama kali itu disuruh pergi mendaki, ya Allah bahagianya. Bayangkan itu kalau mulai dari SMP toh mau sekali pergi traveling tapi masih dilarang-larang. Jadi intinya ini tuh tidak semua itu minta izin sama orang tua langsung kita izinkan. Khususnya perempuan, anak perempuan kita dan beberapa mungkin laki-laki, karena pertimbangannya orang tua itu terlalu banyak lah pikir yang mungkin tidak semua sih yang aneh-aneh pikir tentang anaknya, tapi untuk mengantisipasi mungkin sebelum terjadinya pasti berpikir beberapa kali tuh, namanya orang tua. Iyalah. Pasti sayang sekali anaknya tuh, apalagi saya. jadi gitulah. Astaga tuh minta maaf mami Nina kalau boleh potong cara aku bicara kayak itu. Wajar Ji, karena dia masih baru juga ini. Ya bagaimana belajar begitu ya, untuk bicara di depannya teman-teman semua walaupun tidak ketemu langsung ini ceritanya. Apalagi saya kan sebenarnya pemalu di depan kayak begini kamera, tapi ya memaksakan ini anak. Sebenarnya tidak kupaksa Ji, cuman saya ajar kita bagaimana supaya bisa juga berkembang ke depannya. Ya karena daripada tinggal Ji. Tidak dikerja. Begitu. Jadi itu intinya, mungkin inti dari pembahasanku, dari pertanyaanku yang pertama ini, itu intinya buat teman-teman cewek yang mungkin punya punya keinginan atau dari dulu mau minta izin sama orang tuanya tapi belum pernah diizinkan, tetap makin mencoba saja, selama hal baik yang mau kita lakukan, apalagi kayak traveling begitu, pasti akan diizinkan jika itu suatu saat. Dan yang kedua mungkin harus perjelas sama siapa kita mau pergi begitu, siapa kita temani. Ada memang ajak kita pergi mendaki atau kemanapun kemanapun itu, meskipun itu kita kenal orangnya, tapi kalau memang kayak masih kenal belum akrab toh, mending bilang saja Spila insyaallah. Skip lah next time lah. Kalau bilang juga kan gak enak toh, jadi mending kayak kasih lah cari aman lah saja. Cari aman. Terus perjelas tempatnya mau kemana toh, supaya tahu orang tua, karena orang tua itu satu langkah saja dari hadapannya pergi pasti napikir tanya kemana lagi gitu Ji. Intinya baik ini, tidak ada orang tua itu yang betul-betul bilang kenapa nih orang tua nabatasi kan, sebenarnya tidak nabatasi gitu, mungkin belum ada kepercayaan yang bisa nakasih karena seiring berjalannya waktu itu nanti semakin dewasa gitu, semakin nalepas mungkin itu bisa kita cerita dulu waktu masih kecil kenapa larang, kenapa sekarang umur 17 kenapa kayak enggak pernah larang begitu, kayak nalepas karena memang saatnya butuh gitu waktu, akan ada nanti saatnya. Terus yang kedua ini jamnya pertanyaan lagi. Yang kedua itu saran buat teman-teman bagaimana supaya nanti kalau misal minta izin nih bilang mau ke sini sama orang tuanya, mungkin bisa kasih solusi begitu ya. Setidaknya tidak kecewa juga ini anak lah, tidak kecewa ini teman-teman semua tuh. Anggaplah minta izin nih baru tidak dikasih izin, sebenarnya ada yang harus nak ketahui lah supaya tidak kecewa ini. Coba bisa dibagi dulu apa di sini. Kalau saya dulu tuh awalnya itu pas Kak izin, kalau nggak diizinkan nggak ini pasti nangis Kak. Tapi tidak kusuruh ini bilang kusuruh menangis, tidak kusuruh menangis.
apa di sabar-sabar maki dulu, tahan-tahan dulu tuh, berpikir maki juga ini bilang kenapa di nalarang kak atau kenapa ini nah tahan-tahan terus kak mamaku. Nah kasih misal tuh bisa lah kalau misal tuh kasih jelas ki dulu. Misalnya kalau saya biasanya tuh kalau mama kak pergi, saya bawa dulu temanku yang mau saya temani pergi, saya bawa ke rumah 1-2 orang lah. Kayak perwakilan begitu. Perwakilan Setidaknya tuh. ditahu bilang oh sama geng-gengnya ini Nah. karena kan biasa ada geng-geng juga tuh. Bilang. Jadi ditahu ki. Biasa tuh kayak sama maka ke rumah maka itu. Jadi biasa juga itu orang tua nah kalau sama kita mantan tidak mau kita marahi. Toh? Ya, itu salah satu Itu juga salah satu juga. triknya Nah, sih. trikku Trik itu juga. buat teman-teman kan ada biasa itu anggaplah seringi marah-marah atau seringi menokok begitu orang tua atau seringi pasimbun di rumah kalau sama kita di berdua. Tapi kalau Biasa itu kalau ada teman tak tidak marahi. tidak marah ya Nah, tahan-tahan karena ini. tidak enak gitu ada teman tak Jadi itu tips salah satu juga itu tipsnya mungkin Saya kalau bawa terlalu temanku. terlalu ganas gini ceritanya orang tua tak Jadi bilang dia juga jadi maksudnya tuh kerjasama lah sama teman tuh bilang Ben nanti kalau di rumahku anu kono su manis ku begitu su akrabku nanti kayak iya begitu. jadi intinya itu pendekatannya ke orang tua perbaiki tapi satu hal yang teman-teman harus harus ketahui jangan lalu pernah bohongi orang tua tak jangki Nah ini pernah bohongi ini tak nah baik. saya tanya Ki, pernah kak satu kali ke gunung yang ada dekat rumah apa tuh rumah Dindra apa itu ya itu toh pernah kak tuh izin ya kak ini cerita nah izin ya kak ya ini cerita nah tuh tapi lain ku bilang lain ku pergi misalnya tuh ma nyanyi apa mau kak dulu ke rumah temanku nah sebentar aja. Nah di sini nih pas kak pergi rumah temanku memang rencana mau juga ke situ ya tapi kayak pas kak sampai di situ toh yang senang di baik kapan ini kok kesana ki kan nggak pernah pergi toh ngajak main temanku bilang ayo mi lain jadi tapi bilang juga iya di situ bilang nggak izin pak sama mamaku nanti malam pergi pulang baru bilang tidak gitu ayo mi jadi pergi kak ini toh 4 orang oh coach 4 orang kalau nggak salah iya kan iya 4 orang kalau nggak salah toh pergi mah ini terus aman-aman dia pertama enggak aman sih pertamanya tuh dari awal memang tidak aman nih dari awal memang tidak aman nih dari awal tidak aman nih nggak tahu kenapa pas pertama itu tuh bikin pusing nih memang kayak itu kamera yang dibawa kayak tidak ada mencasnya tinggal lagi caski dilupa lagi nih pokoknya oke intinya itulah. begini intinya kalau dari awal itu bohong ki dari awal itu tidak bagus memang nyata akan ada itu hal-hal yang tidak baik yang kita temukan di perjalanan bahkan sampai mungkin pulang pasti akan ada hal-hal yang tidak baik kita temukan jadi intinya itu jadi mungkin jam ini tuh terlalu panjang nih durasi next video lagi lah dibahas ki yang lain-lain begitu ya jadi mungkin teman-teman yang punya kendala atau mungkin yang bisa ada mungkin sedikit dari pengalaman yang sudah kami ceritakan ini adikku bisa kita ambil pelajaran dan selebihnya mungkin kembali ke teman-teman nih masing-masing Pi baiknya. Satu Pi ingat Ki nah kalau main Ki ke dimanapun itu misal ke alam Ki atau dimana kayak mendaki tuh jangan Ki pernah tinggalkan sampah tak karena pasca itu hari itu pasca pendakian pertama itu waktu di situ itu temanku nasimpan begitu aja sampah tuh pasca pulang enggak tahu kenapa tiba-tiba meletus bawa motorku begitu jadi intinya ini jagai alam lah itu intinya sebenarnya bukan cuman sampah pokoknya jangan kotori lah jangan kotori alam ini apalagi alam liar tuh
Jangki pernah kotor apa gitu? kotori dengan apapun itu yang berbau-bau kotor, karena Pasti ini ada alam sesuatu. juga pasti responnya kalau kayak kita tuh. Coba misal ada orang yang kayak kotor kayak begitu, maksudnya tidak beres caranya tuh kayak menyampaikan agak Pasti kotor emosi pasti juga. kita juga apa di balasannya tuh kita ke dia. Kan tidak semua orang itu akhlaknya kayak Nabi tuh, kan tidak semua bilang kasar sama dia, wih baik sama kita, tidak semua. Apalagi kayak kita gini tuh kebanyakan pasti emosi dibalas emosi juga kebanyakan. Makanya jangki begitu pula dengan alam. Kalau misal kita kotori ya pasti Pasti hal-hal dibalaskan. aneh juga nah balaskan Ki. Aneh Ya. betulan. Jadi mungkin sekian dulu, jamnya terlalu Iya. panjang tuh. Begitu, Sekian Pak. dulu dari bincang-bincang pengalaman pada kesempatan kali ini part 2-nya. Semoga Semoga ada juga manfaat lah. Setidaknya kalau ndak bisa banyak-banyak, sedikit mau setidaknya ada Kalau manfaatnya. Moki juga tuh bertanya karena kita ini menceritakan Ji, siapa tahu Moki minta saran kah atau apa Minta kah? saran atau mungkin ceritakan pengalaman tak Bisa, atau Ji. apakah mungkin bisa Jiki coret-coret di kolom komentar, karena akan saya baca gitu komentar tak. Walaupun ini channel bukan channel gimana sih, masih bau jagung masih berumur jagung lah, lama misi tua mi, tapi kalau mau dibilang ya kualitasnya masih kurang lah. Tapi ya seiring berjalannya waktu pasti itu setiap kesalahan bisa kita jadikan satu pembelajaran. Jadi mungkin itu dari kami. Terima kasih sekali nih teman-teman toh yang sudah support sama channel ini, apalagi yang selalu support dan selalu muncul di komentar. Terima kasih sekali. Dan sekian mungkin itu. Dadah. Nah.